Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Kurniawan Kusuma dan rekan saya, Rifki Sowan, akan menjelaskan secara singkat materi siklus buku besar dan pelaporan. Materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem pelaporan dan buku besar. Sistem pelaporan dan buku besar meliputi aktivitas pemutahiran, rekening buku besar, dan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Sistem ini berinteraksi dengan siklus akuntansi dan pihak eksternal dan internal perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan flowchart. Tujuan terbagi menjadi 5. Yang pertama, mencatat transaksi akuntansi dengan akurat. Yang kedua, postingan pada rekening yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit kredit. Yang keempat, mengakomodasi pembuatan jurnal penyelesaian. Yang kelima, menyediakan laporan keuangan yang tepat. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsinya juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memutakhirkan buku besar dan transaksi rutin dan non-rutin. Yang kedua, memasukkan jurnal penyelesaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menghasilkan laporan manajemen seperti laporan buku besar dan anggaran. Ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah presentasi grafis dari aliran informasi dan langkah-langkah operasi dalam suatu prosedur atau sistem. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis algoritma atau proses dalam sistem, terutama sistem informasi dan sistem komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel flowchart. Pertama-tama, bagian kasir akan mengumpulkan bukti-bukti dari setiap transaksi yang terjadi, di mana buku transaksi tersebut terdiri dari 2 rangkap, dan rangkap pertama akan diarsipkan oleh bagian kasir sesuai tanggal, dan rangkap kedua akan dibagikan ke bagian accounting. Selanjutnya, bagian accounting akan melakukan pembukuan ke dalam jurnal umum atas bukti transaksi yang diterima dari bagian kasir. Setelah membuat jurnal umum, bagian accounting akan membuat neraca saldo yang akan diposting ke dalam worksheet atau kertas kerja. Kemudian bagian accounting akan melakukan analisis dan membuat ayat jurnal penyesuaian yang akan diinput ke dalam kertas kerja untuk membuat neraca saldo disesuaikan. Setelah membuat neraca saldo yang disesuaikan, bagian accounting akan membuat laporan keuangan sebanyak rangkap, di mana rangkap 1 akan dihasilkan sesuai dengan tanggal dan rangkap 2 akan diberikan kepada bagian manajer. Di bagian manajer akan memeriksa terhadap laporan keuangan yang diterima dari bagian accounting. Di bagian manajer akan memberikan persetujuan atas laporan keuangan tersebut, di mana jika manajer menyetujui laporan keuangan tersebut, maka akan dilakukan pembuatan laporan penutup. Namun jika manajer tidak menyetujui laporan keuangan yang diterimanya, maka manajer akan kembali memeriksa laporan keuangan tersebut. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.